Gak kerasa ya, sudah bulan April. Tuhan Yesus selalu baik dan teramat baik. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Halo teman-teman, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dong. Saya laskar Kristus, siap gerak dong. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus menyatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kamu kenapa? Kenapa nangis? Aku takut sekali. Takut kenapa? Aku besok akan masuk sekolah baru. Aku takut dibully dan aku tidak punya teman. Jangan takut, kan kita punya Tuhan Yesus. Iya, yuk kita berdoa yuk supaya Tuhan memberikan kita ketenangan dan kekuatan. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa. Halo adik-adik, pernah nggak kalian merasa takut seperti tadi si Bel? Nah, kalau kalian merasa takut, kita harus ingat untuk tetap berdoa ya dengan Tuhan. Seperti kisah firman yang akan kita saksikan pada hari ini. Jesus Prayer in the Garden. Pada jam-jam mendekati kematiannya, Yesus membawa murid-muridnya ke sebuah taman zaitun yang bernama Taman Getsemani. Yesus ingin berdoa kepada Bapa agar ia bersiap untuk penderitaan yang akan dihadapinya. Ketika sampai di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Yesus bersama dengan Petrus dan Yakobus serta Yohanes
masuk ke dalam taman bersama. Maka mulailah Yesus merasa sedih. Yesus berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Yesus masuk lebih jauh ke dalam taman sendirian, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus kembali ke tempat Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ketika murid-muridnya mulai terjaga, Yesus kembali masuk ke taman untuk berdoa yang kedua kalinya. Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ketika Yesus kembali ke murid-muridnya, mereka sudah kembali tertidur, karena mata mereka sudah sangat berat. Kemudian Yesus meninggalkan mereka untuk berdoa yang ketiga kalinya, mengucapkan doa yang sama dan berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Ketika ia selesai berdoa, Yesus sudah melepaskan kesedihan dan penderitaannya. Yesus sudah siap memberikan nyawanya untuk menyelamatkan dunia dari dosa-dosanya, seperti kehendak Bapa kepadanya. Ketika Yesus kembali lagi kepada murid-muridnya yang sedang tertidur, Yesus berkata, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, adik-adik, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari firman hari ini. Yang pertama adalah Yesus adalah manusia seutuhnya. Memang betul bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi ketika Yesus terlahir di dunia, Yesus juga adalah manusia sama seperti kita yang bisa merasakan sakit dan rasa takut. Nah, karena Yesus adalah Tuhan, maka Yesus pun juga tahu bahwa ketika dirinya terlahir di dunia, Yesus tuh harus mati dan menderita di atas kayu salib. Dan hal itu membawa penderitaan yang sangat besar dalam dirinya. Yang kedua adalah kekuatan berdoa. Terkadang semua yang kita berdoakan itu tidak langsung merubah keadaan kita. Tetapi yang pasti dengan berdoa itu dapat mengubah kondisi hati kita. Kita bisa belajar dari Yesus bahwa dengan berdoa itu membawa ketenangan baginya yang saat itu merasakan takut. Karena Yesus percaya dengan Yesus berdoa, Yesus dapat memberikan kepercayaannya kepada kehendak Bapa. Yang ketiga adalah kehendak Tuhan yang terjadi. Yuk adik-adik, kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Dengan mengikut Tuhan itu bukan berarti kita tidak pernah merasakan penderitaan, rasa sakit, dan rasa takut. Tetapi kita yakin dengan mengikut Tuhan itu dapat membawa kemenangan pada diri kita. Dan yang kita alami itu akan membawa kemenangan dalam hidup kita dan membawa kebaikan. Sama seperti Yesus mati di kayu salib, itu bukanlah hal yang buruk, tetapi membawa kemenangan bagi kita dan keselamatan bagi kita. Wah, Tuhan Yesus baik ya. Yuk, temanin Elden bikin activity. Yuk, seru-seruan bareng. Wah, luar biasa ya kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Nah, hari ini kita mau bikin activity. Nah, hari ini kita mau menggambar dan juga mewarna.
Nah, kita mau bikin seperti ini ya. Nah, alat-alat yang diperlukan, kertas gambar, kemudian spidol, dan juga alat pewarna lainnya ya. Nah, Miss mau bikin gambar salib dulu. Nah, kita mau bikin salib dulu, kemudian kita mau bikin matahari. Nah, seperti ini. Kemudian kita mau bikin lembah. Seperti ini ya. Kemudian kita mau bikin hati. Nah, kalau sudah, kita mau bikin tulisan He is risen. Nah, seperti ini. Kemudian adik-adik bisa mewarnai ya di bagian sini-sininya. Nah, kalau sudah, hasil warnanya akan seperti ini. Nah, adik-adik kalau sudah selesai bikin activity hari ini, adik-adik jangan lupa post di story dan tag gsjskids.pm. See you, God bless you.